Bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah bagi umat muslim di seluruh dunia. Selain menjalankan ibadah puasa Ramadan, bulan ini juga dimanfaatkan untuk memperdalam ilmu agama, tak terkecuali di bidang perniagaan. Nah, Ramadonomics kali ini akan membahas tips memiliki hunian tanpa riba. Memiliki hunian tentunya menjadi impian banyak orang. Namun karena harganya yang cukup tinggi, metode pembayaran kredit kepemilikan rumah atau KPR menjadi salah satu opsi yang banyak dipilih masyarakat. Namun, tahukah Anda, skema pembayaran kredit kepemilikan rumah dari bank konvensional mengandung unsur riba yang haram hukumnya. Hal ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga, yang dalam kesimpulannya menetapkan bunga memenuhi kriteria riba yang terjadi sejak zaman Rasulullah yang disebut riba nasi'ah. MUI menganjurkan untuk bermuamalah dengan lembaga keuangan syariah agar terhindar dari riba. Sebagai negara dengan jumlah produk muslim terbanyak di dunia, tak heran jika keinginan untuk merubah kegiatan perniagaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam itu animonya sangat tinggi. Tak terkecuali di bidang membeli rumah dengan skema kredit pemilikan rumah atau KPR. Nah, salah satu kiat membeli rumah tanpa riba adalah dengan menggunakan KPR syariah. Memang apa ya perbedaan dari KPR konvensional dengan KPR syariah? Perbedaan KPR syariah dan konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari jenis bunga yang ditawarkan. KPR konvensional umumnya menggunakan sistem suku bunga mengambang atau floating rate, di mana jumlahnya bisa berubah dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan KPR syariah atau yang biasa disebut pembiayaan kepemilikan rumah menerapkan suku bunga tetap atau fixed rate yang jumlah bunganya akan tetap sama mulai dari awal sampai jangka waktu pembiayaan rumah selesai. Anda bisa memilih konsep single price atau step up price sesuai dengan kesepakatan. Kedua, perbedaan dari segi transaksi. Karena menerapkan prinsip bunga floating, total biaya cicilan KPR konvensional cenderung fluktuatif atau tidak tetap. Sedangkan pembiayaan kepemilikan rumah berbasis syariah menggunakan akad murabahah atau perjanjian jual beli, di mana jumlah margin telah disepakati bersama sejak awal, sehingga Anda tidak perlu khawatir terkait adanya biaya tambahan tak terduga. Ketiga, KPR konvensional menetapkan denda pembayaran jika Anda melewati masa tenggat pembayaran yang ditentukan. Sedangkan sistem pembayaran syariah tidak mengenal denda karena hukum Islam mengharamkan denda. Keempat, terkait biaya administrasi dan provisi. KPR konvensional menerapkan biaya sekitar 0,5 sampai 5% pada nasabah. Sedangkan pembiayaan syariah membebaskan biaya tambahan. Begitu juga biaya appraisal. KPR konvensional masih menerapkan biaya tambahan ketika pihak bank melakukan survei kelayakan ke lokasi rumah yang diajukan. Sedangkan bank syariah tidak membebankan biaya ini pada nasabah. Ya, kira-kira setelah menyimak perbedaan tadi, pemirsa lebih mau mengajukan KPR syariah atau konvensional? Ada satu poin yang perlu diingat pemirsa, bahwa pengajuan pembiayaan kepemilikan rumah berbasis syariah tidak hanya diperuntukkan untuk umat muslim saja, tapi juga untuk seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agamanya. Ya, selain mengajukan pembiayaan berbasis syariah, ada beberapa cara lain untuk membeli rumah tanpa riba. Yang pertama, beli rumah secara tunai atau cash. Yang kedua, melakukan cicilan bertahap kepada pengembang. Yang terakhir, Anda juga bisa membangun rumah Anda secara bertahap. Tapi apapun yang Anda putuskan nanti, selalu rencanakan dulu keuangan Anda dengan matang sebelum membeli hunian impian. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.